Dahulu kala, di kerajaan Medang Kamulan, hiduplah seorang raksasa sakti bernama Prabu Dewata Cengkar. Sang Prabu bukanlah pemimpin yang bijaksana. Sebaliknya, ia sangat kejam dan memiliki kebiasaan yang mengerikan, yaitu memakan daging manusia. Setiap hari, sang Patih Jugul Muda, harus berkeliling mencari seorang warga untuk dipersembahkan kepada rajanya. Rakyat hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Tak ada yang berani melawan, karena kesaktian Prabu Dewata Cengkar begitu melegenda. Suatu hari, datanglah seorang pemuda pengembara bernama Aji Saka. Ia adalah pemuda yang cerdas, baik hati, dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Saat tiba di Medang Kamulan, hatinya hancur melihat penderitaan rakyat. Ia pun bertekad untuk mengakhiri kekejaman Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka kemudian menghadap sang Prabu dan dengan berani menawarkan dirinya sendiri untuk menjadi santapan berikutnya. Namun, ia mengajukan satu syarat. Ia meminta tanah seluas sorban yang ia kenakan di kepalanya. Prabu Dewata Cengkar tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan itu. Permintaan yang aneh dan terlihat sangat mudah untuk dipenuhi. Tanpa berpikir panjang, ia pun menyetujuinya. Aji Saka kemudian melepaskan sorban dari kepalanya dan mulai membentangkannya. Ajaibnya, sorban itu terus memanjang dan melebar tanpa henti. Prabu Dewata Cengkar mulai panik saat sorban itu menutupi seluruh alun-alun, istana, bahkan seluruh wilayah kerajaannya. Sesuai perjanjian, Prabu Dewata Cengkar harus terus mundur hingga sorban itu berhenti membentang. Tanpa ia sadari, ia terus terdesak hingga tiba di tepi laut selatan. Disinilah Aji Saka dengan cepat mengibaskan sorbannya, melilit tubuh raksasa itu dengan kuat. Prabu Dewata Cengkar tak bisa bergerak. Dengan sisa tenaganya, Aji Saka melemparkan tubuh sang Prabu ke tengah lautan. Seketika, Prabu Dewata Cengkar berubah wujud menjadi buaya putih raksasa yang menjadi penguasa Laut Selatan. Sementara itu, di sebuah desa bernama Desa Ku, hiduplah seorang wanita bernama Roro Bledung. Ia sedang mengandung seorang anak, namun suaminya, seekor ular naga raksasa bernama Jaka Linglung, sedang pergi bertapa. Jaka Linglung sebenarnya adalah putra dari Aji Saka. Dahulu, ia tidak sengaja menelan sebutir telur ajaib yang membuatnya berubah menjadi ular naga. Untuk kembali ke wujud manusianya, Aji Saka memerintahkannya untuk mengalahkan buaya putih penjelmaan Prabu Dewata Cengkar di Laut Selatan. Setelah pertarungan sengit, Jaka Linglung berhasil mengalahkan buaya putih itu. Ia kemudian berenang kembali melalui jalur bawah tanah untuk menemui ayahnya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam perut bumi. Itu adalah suara anaknya yang baru saja dilahirkan oleh Roro Bledung. Didorong oleh rasa rindu, Jaka Linglung mencoba menerobos ke permukaan tanah untuk melihat anak dan istrinya. Setiap kali Jaka Linglung mencoba mendesak ke atas, tanah di atasnya bergejolak dan meletup, mengeluarkan lumpur asin dan gas. Letupan-letupan inilah yang kemudian dikenal sebagai bledug. Letupan yang paling besar, yang paling keras, diakini sebagai usaha Jaka Linglung untuk keluar. Letupan yang lebih kecil, diakini sebagai napas dari para pengikutnya yang ikut dalam perjalanan bawah tanah. Hingga kini, fenomena alam beledukku terus terjadi. Letupan lumpur yang muncul secara berkala menjadi pengingat akan kisah cinta, pengorbanan, dan kesaktian yang terjalin antara Aji Saka, Jaka Linglung, dan Roro Bledug. Sebuah legenda yang hidup abadi di tanah Jawa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa.